Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak kisah-kisah Nabi atau wali Allah terdahulu yang mengandung pengajaran dan hikmah. Salah satunya kisah ini yang menurut sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi Jirjis ini pernah dibunuh oleh seorang raja sebanyak 70 kali, dan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Jirjis pun selalu hidup kembali. Sahabat Zia Family, perlu diingatkan di awal bahwa kisah ini tidak perlu diyakini sepenuhnya, namun kita juga tidak boleh mengingkarinya, sebab kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha mengetahuinya. Jadi kita cukup menjadikan pelajaran dan mengambil hikmahnya. Nabi Jirjis oleh sebagian ulama digambarkan sebagai nabi yang memiliki mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dibunuh sebanyak 70 kali dan selalu hidup kembali. Hanya saja, kisah tentang Nabi Jirjis, perihal kapan masa kenabiannya, lokasi dia diutus, banyak versi. Abi Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani dalam bukunya berjudul As-Sabiriyat fi Mawais Al-Bariyat menyebut Jirjis diutus pada masa Bani Israel, dipimpin raja yang bernama Dariyan. Konon sang raja mewajibkan rakyatnya untuk menyembah berhala di kuil yang ia bangun. Mereka yang tidak patuh akan dilemparkan ke dalam kubangan api yang menyala-nyala. Sudah banyak rakyat yang menjadi korban kekejamannya. Allah mengutus Nabi Jirjis bin Kultin untuk menyeru kebenaran. Suatu ketika, Nabi Jirjis bertemu dengan Dariyan. Nabi Jirjis berkata dengan tenang, "Mengapa kamu tunduk menyembah berhala yang tidak dapat mendengar, melihat, dan tidak dapat memberi kekayaan kepadamu? Sesungguhnya harta dan tahta kerajaan serta seluruh nikmat, kemegahan ini kuperoleh sejak aku menyembah berhala-berhala itu. Dan aku tidak melihat kesenangan pada dirimu sebagai hasil penyembahanmu pada Tuhan yang engkau agung-agungkan itu," jawab Raja Dariyan. "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan duniawi akan sirna, sedangkan nikmat akhirat yang Allah anugerahkan padaku akan langgeng," ujar Nabi Jirjis. Setelah itu, mereka berdua berdebat makin sengit. Merasa terdesak, emosi Dariyan bangkit. Saking murkanya pada Jirjis, Dariyan memerintahkan pengawalnya untuk menyiksa beliau. Jirjis kemudian disiram dengan air mendidih yang dicampuri dedaunan sehingga kulitnya melepuh. Kemudian, daging beliau diiris-iris sehingga tulangnya terlihat. Nabi Jirjis pun wafat. Namun, dengan kekuasaan Allah, Nabi Jirjis bangkit kembali dengan rupa yang lebih menawan dibanding sebelumnya. Melihat kejadian aneh ini, kemudian Dariyan memerintahkan pengawalnya untuk membawa 6 pasak besi. 2 kaki Nabi Jirjis diikat dan direntangkan, lalu ke-6 pasak tersebut ditancapkan pada tubuh beliau. Jirjis pun wafat kembali dengan mengenaskan. Namun, kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk mencabuti pasak tersebut dan Jirjis pun hidup kembali. "Wahai yang zalim, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala," teriak Jirjis kepada Dariyan. Dariyan semakin murka. Ia memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Nabi Jirjis ke wajan besar dengan air bergolak. Jirjis direbus dalam wajan tersebut. Lagi-lagi Jirjis wafat. Namun dengan izin Allah, lagi-lagi beliau hidup kembali. Raja Dariyan secara terus-menerus menyiksa Nabi Jirjis dengan siksaan demi siksaan hingga 70 kali. Bahkan menurut sebagian kitab bisa hingga 100 kali. Namun setiap beliau wafat, beliau dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Jirjis, jika kau mentaatiku, aku akan mentaatimu. Sembahlah berhalaku sekali saja, dan aku akan menyembah Tuhanmu." "Bagaimana?" ujar Dariyan setelah kewalahan dan kehabisan akal. Jirjis lama tidak menyahut. Raja itu menyangka beliau akan menerima tawaran itu. "Aku telah berkali-kali menyiksamu dengan berbagai siksaan. Sekarang marilah ke rumah untuk menghilangkan keletihanmu malam ini," ujar Dariyan kemudian. Nabi Jirjis pun mengikuti Dariyan menuju rumah
namun bukan untuk menerima tawaran tadi, melainkan untuk mencari cara mengislamkan raja zalim tersebut. Di rumah Darian, Jirjis semalam suntuk menunaikan sholat. Bacaannya malam itu meresap ke hati sang permaisuri. Istri Darian itu menangis, kemudian secara diam-diam menyatakan masuk Islam. Pagi harinya, Darian sekali lagi menyuruh Nabi Jirjis sujud pada berhalanya. Namun beliau menolak keras. Akhirnya beliau dibawa ke sebuah gubuk milik seorang nenek pikun yang tinggal bersama putranya yang buta, tuli, dan bisu. Di gubuk itulah beliau dipenjara tanpa diberi makan dan minum. Suatu hari, ketika merasa lapar, Nabi Jirjis berdoa kepada Allah. Dengan izin Allah, tiba-tiba sebatang kayu tiang rumah tumbuh, menghijau, dan berbuah. Menyaksikan hal menakjubkan tersebut, sang nenek memohon kepada Nabi Jirjis untuk berdoa pada Allah supaya menyembuhkan putranya. Sang Nabi pun memenuhi permintaan tersebut. Putra sang nenek tersebut kemudian sembuh dan memeluk Islam. Nabi Jirjis berkata, "Nak, pergilah ke tempat-tempat berhala raja. Sampaikan pada mereka bahwa Jirjis mengundang mereka." Sang anak berangkat. Setelah sampai, ia menyampaikan undangan Jirjis pada 70 berhala tersebut. Dengan izin Allah, patung-patung itu mencabut diri dari tempatnya dan berjalan menuju tempat Jirjis. Setelah patung-patung itu tiba di halaman rumah, Nabi Jirjis memberi isyarat kepada bumi dengan menjejakkan kakinya. Bumi kemudian terbelah menelan semua berhala Darian. Sang permaisuri yang menyaksikan kejadian luar biasa tersebut kemudian tampil di panggung istana dan berkata, "Wahai penduduk negeriku, sayangilah jiwa kalian. Segeralah kalian masuk Islam. Percayalah, Jirjis adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk kita." Sang raja menjadi murka dan menatap istrinya, "Sungguh, sejak 70 tahun, aku menyaksikan banyak sekali mukjizat atau keajaiban, tapi aku tidak pernah mau masuk Islam. Namun, mengapa engkau masuk Islam? Hanya karena melihat satu mukjizat saja, wahai istriku." Sang permaisuri menjawab, "Yang demikian itu semata-mata karena kedurjanaan dan kezalimanmu belaka. Itulah kemalanganmu. Sedangkan bagiku, ini adalah keberuntunganku." Raja Darian pun membunuh sang permaisuri dengan sangat kejam. Menyaksikan kejadian itu, Jirjis berdoa, "Ya Allah, 70 tahun hamba menanggung siksaan kaum kafir, sehingga hamba kehilangan daya. Maka anugerahilah hamba mati syahid." Seusai berdoa, Nabi Jirjis melihat nyala api turun dari langit kepada para pengikut raja. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir itu mengangkat pedang membunuh beliau. Namun, tak lama mereka pun, termasuk Darian, mati ditelan api. Apakah Nabi Jirjis ini muncul setelah Nabi Isa? Menurut beberapa sumber, dikatakan Jirjis adalah seorang nabi yang muncul setelah Nabi Isa dan sebelum Islam. Sumber lain mengatakan, dia adalah hamba Tuhan yang saleh, yang menyembunyikan imannya. Ia juga diperkenalkan sebagai salah satu pengikut Nabi Isa. Dalam Bihar al-Anwarnya, Al-Alama al-Majlisi mengutip kisah Jirjis, tetapi menganggapnya tidak berdokumen, karena tidak dikonfirmasi dalam hadits dari maksum, meskipun dalam beberapa buku doa, Jirjis disebutkan bersama para nabi lainnya. Menurut Syekh Umar Sulaiman al-Asikar, riwayat-riwayat yang berasal dari Bani Israiliyat mengenai nama-nama sebagian para nabi, yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka sikap kita adalah tidak mendustakan dan tidak pula membenarkan. Sebab informasi itu mengandung kebenaran dan kedustaan, demikian Syekh Umar Sulaiman al-Asikar. Sahabat Zia Family, memang cukup banyak perbedaan pendapat tentang sosok Jirjis ini. Ada mengatakan dia adalah seorang nabi, namun ada juga yang mengatakan dia adalah seorang waliullah. Namun yang pasti dia adalah seorang yang soleh. Kita tidak perlu meyakini sepenuhnya tentang kebenaran kisah ini. Namun kita juga tidak boleh mengingkarinya, maka dari itu sikap terbaiknya ialah kita cukup mengambil pelajaran dan hikmahnya saja dari kisah ini, dan memasrahkannya kepada Allah yang Maha Mengetahui segalanya.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita dan memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishshawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.